Di episode 3, kita diperlihatkan dengan detektif Jo-oh yang sedang mengikuti mobil Gi-hun. Nah, Jo-oh ngeliat kalau mobilnya bukan cuma ada satu, tapi ada banyak banget. Nah, pas banget waktu dia lagi ngecek, pintu mobilnya kebuka semua dan dia ngelihat si Gi-hun lagi tidur dengan orang-orang lain. Ya udah deh, akhirnya dia masuk ke dalam dan pura-pura tidur. Tapi masalahnya, pas panitia mau ngecek identitasnya si Jeon-oh ini nggak kedetek gitu. Tiba-tiba dia langsung bangun dan dia ngehajar panitia tersebut sampai tewas. Nah, mayatnya dibuang ke pantai lalu dia nyamar. Si Jo-oh hampir ketahuan gara-gara dia tuh bicara. Soalnya peraturannya itu mereka tidak diizinkan untuk berbicara. Tapi untungnya dia pinter. Nah, sesudahnya para panitia sedang mengganti baju peserta. Tapi kalau kalian lihat di episode 2, Sebyok kan gak tidur. Nah, dia selipin pisau supaya pisaunya nggak diambil. Nggak lama setelahnya mereka semua bangun dan Gi-hun ngobrol sama si kakek. Lalu mereka berdua ngeliat kalau banyak banget orang yang balik lagi ke permainan, yang artinya semua orang mengalami kesusahan. Di sana Gi-hun juga ketemu sama Seung-woo dan ada Ali juga. Nah, kebetulan Gi-hun nyaranin buat bikin tim, soalnya setiap orang kan pasti harus punya tim untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya dia ngajakin Ali dan juga si kakek tua. Sementara itu, Deok-soo ngajakin Sebyok buat join timnya, tapi Sebyok nggak mau. Ya iyalah, orang di episode pertama aja dia digebukin. Sesudah berkumpul, mereka pun makan siang. Mereka juga sambil bicarain permainan apa ya kira-kira selanjutnya. Scene kembali dan kita diperlihatkan dengan Jo-oh yang lagi nyamar nih. Dia nyari-nyari kamar dia gitu kan. Nah, pas dia mau buka pintu kamar, dia agak kesusahan dan teman di sebelahnya tuh mulai curiga. Nah, saat malam hari ketika orang-orang pada tidur, wanita tua ini yang bernama Miryong ingin ke toilet. Dia udah teriak-teriak kan, tapi tetap aja nggak dikasih. Karena kesal, dia bilang dia mau buang air aja lah di kamar. Dan akhirnya dia dikasih buat keluar. Pas dia mau keluar, si Sebyok malah nyusup dia. Ternyata Miryong ke kamar mandi bukan karena kebelet, tapi memang dia mau ngerokok. Nah, tiba-tiba pintu dia didobrak. Dia kaget kan, kirain si panitia. Nah, si Sebyok ini bawa pisau, soalnya dia mau nyelinap lewat ventilasi. Sebyok minta sama Minyong buat ngurur waktu, soalnya dia kepengen ngecek keadaan gitu, kayak dia mau tahu lah permainan besok tuh apa. Sementara itu, Miryong teriak-teriak layaknya dia kebelet pup. Miryong bener-bener panik soalnya Sebyok gak keluar-keluar. Lalu dia pura-pura ngebersihin badan, tapi Sebyok juga gak keluar-keluar. Aduh, bener-bener deg-degan sih ini. Akhirnya panitia masuk ke dalam dong. Dan pas dibuka, ternyata Sebyok dan juga Miryong lagi di dalam toilet. Aduh, malu banget sih ini. Udah gitu, dia diomelin pula. Sementara itu, detektif Jo-oh kan lagi makan. Dia bingung nih gimana caranya, mana ada CCTV kan. Cuman ya udahlah, dia buka aja daripada kelaparan, tapi dia kayak ngumpet-ngumpet gitu, jangan sampai mukanya kelihatan. Setelah makan, dia mulai bikin catatan tentang tempat tersebut. Cuman tiba-tiba dia ngedenger ada suara orang batuk-batuk mulu, tapi dia diemin aja lah. Di tempat lain, ternyata Seung-woo belum tidur dan dia nggak sengaja nguping percakapan Sebyok dan juga Miryong tentang apa yang Sebyok temuin di atas. Di pagi harinya, para staf mulai berkumpul. Nah, orang di sebelah detektif Jo-oh mulai menatap dia dengan penuh curiga. Nah, para peserta kan lagi pada makan. Seung-woo terus menatap Sebyok dengan tatapan penasaran. Nah, ada satu pria yang lagi ngupasin roti yang dia makan dan dia tuh kayak dapat sesuatu gitu loh, semacam kertas berwarna merah. Di saat yang bersamaan, Seung-woo ngedatengin Sebyok buat nanya hal yang dia lihat. Lalu dikasih tau lah kalau dia tuh ngeliat gula yang dicairin. Nah, kemudian para peserta dibawa ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu banyak banget mainan, terus ada kayak gambar pola gitu. Dan Seung-woo pun akhirnya tahu kalau permainan itu adalah gulali. Cuman Seung-woo rada jahat sih ya, soalnya dia nggak mau ngasih tahu permainannya ke teman-temannya dan malah nyuruh mereka buat berpencar. Nah, mereka mulai ngambil kaleng yang dikasih sama panitia dan pas dibuka ternyata isinya itu mereka harus patahin pola menggunakan jarum. Aduh, gimana ya nasibnya Gi-hun, dia kan ambil payung. Nah, mereka langsung fokus ke gulalinya masing-masing karena mereka cuma dikasih waktu untuk patahin gulali tersebut dalam waktu 10 menit. Jujur yang paling kasihan Gi-hun sih, soalnya dia harus bikin pola payung. Ada satu laki-laki yang pas proses pengerjaan ternyata polanya patah dan dia langsung ditembak. Orang-orang kan pada shock dan akhirnya banyak yang gambarnya patah. Ya udah deh, mereka semua pada ditembakin. Gi-hun panik dong, soalnya pola dia tuh susah banget. Nah, kalian inget Miryong kan yang bawa korek pas ngerokok? Jadi koreknya itu dia gunain untuk patahin pola. Wah, pinter juga nih orang. Sedangkan si preman Deok-soo kayaknya lagi kesusahan deh tuh, soalnya polanya bintang. Wah,
Waktu tinggal 5 menit, banyak orang yang sudah meninggal, tapi banyak juga kok yang berhasil selamat. Nah, waktu para peserta lagi gituin gulali, tiba-tiba detektif Juo datang. Dia ditegur kan, soalnya tugas dia itu masukin mayat ke dalam peti, bukan datang untuk ngeliatin. Kemudian, pria ini yang dapetin kunci jawaban, tiba-tiba dibawa pergi sama panitia ke tempat lain. Sementara itu, Gi-hun masih berusaha nih buat patahin polanya. Saking takutnya, dia sampai keringetan. Nah, keringetnya kan netes di gulali. Akhirnya dia sadar kalau gulali itu bisa meleleh saat kena air. Ya udah, dia coba jilat dong, dan bener aja gulalinya semakin menipis. Akhirnya dia terus jilat dan orang-orang mulai ngikutin dia. Asli sih ini part yang cukup menjijikan tapi kocak juga. Miryong yang berhasil selamat, dia kasih koreknya kepada Doksu. Jadi Doksu juga bisa selamat deh. Orang lain yang ngikutin cara Gi-hun juga berhasil selamat. Di 10 detik terakhir, Ji-hun masih jilat tuh gulali sambil keringetan. Dan untungnya dia berhasil. Nah, ada peserta lain yang menyembunyikan polanya karena pola dia tuh patah. Karena takut untuk ditembak, dia menyerang satu panitia. Dia menyuruh panitia ini untuk membuka topengnya atau dia akan menembak. Akhirnya dibuka kan, ternyata masih muda. Setelahnya dia langsung bunuh diri dan panitia ini juga ditembak sama frontman karena kan peraturannya panitia nggak boleh buka topeng. Dan episode 3 pun selesai.